Pada tahun 1940-an di Amerika, dua bersaudara Richard Dick McDonald dan Maurice McDonald lahir di New Hampshire, Amerika. Mereka berasal dari keluarga kelas pekerja dan bermimpi tentang kesuksesan. Mereka ingin melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat mereka kaya dan sukses. Pada tahun 1940, dua bersaudara ini membuka restoran drive-in kecil bernama McDonald's Barbecue. Restoran ini sama seperti resto pada umumnya, menyajikan makanan kepada orang-orang di dalam mobil, menu yang besar, dan layanan yang lambat. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, mereka memperhatikan sesuatu. Sebagian besar pelanggan mereka hanya memesan 3 item, burger, kentang goreng, dan milkshake. Jadi di tahun 1948, mereka membuat keputusan yang berani. Mereka menutup restoran mereka selama 3 bulan. Mengapa? Karena mereka ingin menciptakan sesuatu yang baru, cepat, dan berbeda. Ketika mereka membuka kembali, mereka memperkenalkan sistem layanan cepat yang baru, cara revolusioner untuk menyajikan makanan dengan cepat. McDonald menciptakan sistem dapur di mana setiap pekerja memiliki tugas spesifik. Satu orang memanggang, yang lain merakit, yang lain menambahkan bumbu, dan yang lain mengemas. Mereka terinspirasi oleh pabrik mobil Henry Ford, dan hasilnya pelanggan mendapatkan makanan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka hanya menjual burger, kentang goreng, dan milkshake, sehingga layanan lebih cepat. Tidak ada pelayanan yang mengantar makanan ke mobil. Pelanggan harus berjalan ke counter untuk memesan, dan itu mengurangi biaya. Sederhana, cepat, dan efisien. Dan itu berhasil. Pada tahun 1952, McDonald's menghasilkan 350.000 US dollar per tahun, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Restoran mereka menjadi sangat populer sehingga orang-orang mengantri di luar setiap hari. Sekarang inilah tokoh terpenting dalam cerita kita. Pria yang akan mengubah McDonald's selamanya. Dia bernama Ray Kroc, lahir pada tahun 1902 di Illinois, Amerika. Ray memulai karirnya sebagai penjual gelas kertas. Kemudian ia menjual mesin milkshake. Dan suatu hari di 1954, Ray memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah restoran kecil di California memesan 8 mesin milkshake sekaligus. Ini aneh, nggak ada restoran yang membutuhkan mesin milkshake sebanyak itu. Jadi Ray Kroc penasaran dan mengunjungi restoran tersebut. Apa yang dilihatnya cukup mengejutkan. Antrian di luar restoran sangat panjang dan makanan keluar dalam hitungan detik. Itu lebih cepat dari apapun yang pernah dilihatnya. Ray Kroc langsung melihat masa depan. Ia menyadari bahwa ini bukan sekedar restoran. Ini adalah model bisnis yang dapat ditiru dan dikembangkan di seluruh negeri. Jadi dia bertanya kepada McDonald's, "Bersaudara, pernahkah kalian berpikir untuk mewaralabakan restoran ini?" Bayangkan ratusan McDonald's di seluruh Amerika. Tapi mereka nggak terlalu tertarik. Mereka senang menjalankan satu resto yang sukses. Mereka tidak menginginkan tekanan ekspansi. Mereka tidak percaya itu bisa berhasil dalam skala besar. Tetapi Ray bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus meyakinkan mereka agar dia menjalankan sistem waralaba. Pada tahun 55, Ray membuka McDonald's waralaba pertama di Illinois, dan itulah awal dari ekspansi besar-besaran McDonald's. Ia melihat masa depan. Ia membayangkan ratusan, bahkan ribuan resto McDonald's di seluruh Amerika. Tetapi ada satu masalah besar. McDonald bersaudara tidak memiliki visi yang sama dengannya. Mereka senang menjalankan satu resto mereka yang sukses. Mereka tidak tertarik pada ekspansi besar-besaran. Namun Ray adalah tipe pengusaha yang berbeda. Ia percaya pada pemikiran besar dan mengambil risiko. Jadi,
ia membuat keputusan yang berani. Ray memulai bisnis waralaba McDonald's sendirian dengan atau tanpa dukungan penuh dari mereka. Ini adalah risiko besar. Waralaba berarti orang lain dapat membuka resto McDonald's, tetapi mereka harus mengikuti aturan kualitas dan sistem yang sama. Sebagai imbalannya, mereka membayar biaya kepada Ray. Awalnya bisnis berjalan lambat, tetapi Ray bertekad ia mulai mencari pemilik waralaba yang tepat, orang-orang yang memiliki keinginan yang sama untuk sukses. Ia tidak sembarangan menjual waralaba kepada siapapun. Ia memilih orang-orang yang pekerja keras dan ambisius. Dan segera resto McDonald's mulai bermunculan di mana-mana. Tetapi meskipun Ray berkembang pesat, ia memiliki masalah besar. Awalnya, waralaba tidak menghasilkan banyak uang bagi Ray. Meskipun resto McDonald's baru dibuka, ia mengalami kesulitan keuangan. Mengapa demikian? Karena setiap kali resto baru dibuka, sebagian besar keuntungan masuk ke McDonald's bersaudara, bukan kepadanya. Ray telah menandatangani kontrak yang buruk, kontrak yang membatasi keuntungan. McDonald bersaudara masih memegang kendali dan mereka tidak ingin mengubah kontrak. Ray merasa frustasi. Ia bekerja siang dan malam, membuka resto baru, menangani masalah, dan membangun merek McD. Namun ia tidak menghasilkan cukup uang. Lebih buruk lagi, mereka keras kepala. Mereka tidak ingin berekspansi dengan cepat. Mereka menolak untuk mengizinkan perubahan besar pada bisnis tersebut. Dan saat itulah Ray membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ray sudah tidak tahan lagi. Ia menginginkan kendali penuh atas McD. Jadi pada tahun 1961 ia mengajukan tawaran kepada mereka. Ia akan membeli McD. Awalnya mereka menolak. Mereka tidak ingin menjual bisnis mereka. Tetapi Ray tidak menyerah. Setelah berbulan-bulan bernegosiasi, ia akhirnya berhasil membeli McD seharga 2,7 juta US dollar. Pada saat itu 2,7 juta US dollar adalah jumlah yang sangat besar. Itu membuat McD bersaudara kaya dan mereka senang dengan kesepakatan tersebut. Namun mereka melakukan kesalahan besar. Mereka tidak menyadari betapa besar McDonald's akan berkembang. Karena setelah membeli McD, Ray mengubah segalanya dan membangun kerajaan yang menghasilkan miliaran dolar. Setelah Ray memiliki kendali penuh, ia melakukan dua perubahan besar yang mengubah McD menjadi raksasa global. McD bukan hanya bisnis makanan cepat saji, itu adalah bisnis properti. Alih-alih hanya menjual waralaba, ia membeli tanah tempat resto McD dibangun. Kemudian ia menyewakan tanah tersebut kepada pemilik waralaba. Ini berarti bahwa setiap kali resto McD dibuka, Ray Kroc menghasilkan uang dari sewa. Bahkan jika sebuah resto gagal, ia tetap memiliki tanah yang berharga tersebut. Seiring waktu, McD menjadi salah satu pemilik tanah terbesar di dunia. Strategi ini brilian. Sebagian besar jaringan makanan cepat saji hanya menjual makanan, tetapi McD menghasilkan uang dari makanan dan properti. Inilah mengapa McD menghasilkan lebih banyak uang dari sewa daripada dari burger saat ini. Selanjutnya, tentang pemasaran, branding, dan kekuatan lengkungan emas. Ray tahu bahwa untuk menjadikan McD sebagai merek global, ia membutuhkan pemasaran yang kuat. Jadi ia menciptakan logo McD, lengkungan emas terkenal yang dikenal di seluruh dunia. Dia meluncurkan kampanye iklan besar-besaran untuk menjadikan McD nama yang dikenal luas. Ray memperkenalkan Ronald McDonald, maskot badut ramah yang membuat McD populer di kalangan anak-anak, berfokus pada keluarga dan anak-anak. Menjadikan McD restoran favorit anak-anak, strategi ini berhasil dengan sempurna. Keluarga mulai memilih McD daripada pesaing, dan penjualan pun meroket.
Pada tahun 70-an, McD tak terbendung. Ia berekspansi ke pasar internasional, membuka cabang di Kanada dan Puerto Rico. Pada tahun 1967, mereka membuka cabang di Jepang, Jerman, dan Australia, Perancis dan Inggris pada tahun 1974. Namun, Reid belum puas. Ia ingin McD ada di mana-mana, dan untuk mencapai itu, McD harus terjangkau, cepat, dan sesuai untuk setiap budaya. Jadi, Ray dan tim mengembangkan strategi baru yang menjadikan McD sebagai merek makanan cepat saji paling sukses dalam sejarah. Mari kita uraikan strategi yang mengubah McD menjadi kerajaan global. Salah satu alasan terbesar kesuksesan McD adalah keterjangkauan. Ketika McD pertama kali berdiri, sebagian besar resto mahal. Orang hanya mampu makan di luar pada acara-acara khusus. Namun, McD mengubah hal itu. Ray percaya bahwa setiap orang harus dapat menikmati makanan lezat, baik mereka kaya maupun kelas menengah. Jadi, McD menciptakan sistem yang memangkas biaya, tetapi tetap menjaga kualitas tetap tinggi. Strategi yang kedua adalah produksi massal. McD mulai membeli bahan-bahan dalam jumlah besar yang dapat menurunkan harga dan memasak yang efisien. Sistem yang cepat memungkinkan mereka untuk menyajikan makanan dengan cepat dan dengan lebih sedikit pekerja. Strategi yang ketiga adalah menu terbatas. Dengan berfokus pada beberapa item, McD mengurangi pemborosan dan waktu memasak. Hal ini membuat McD sangat terjangkau, sehingga bahkan keluarga kelas pekerja biasa pun dapat makan di luar secara teratur. Dan inilah mengapa McD menjadi pilihan pertama bagi jutaan keluarga di seluruh dunia. Salah satu ide paling cerdas dalam sejarah McD adalah Happy Meal. Pada akhir 70-an, McD menyadari bahwa anak-anak McD memainkan peran besar dalam keputusan makan keluarga. Jika anak-anak menyukai McD, orang tua akan mengajak mereka lagi dan lagi. Jadi pada tahun 79, McD memperkenalkan Happy Meals, makanan yang dirancang untuk anak-anak yang termasuk burger kecil atau nugget serta minuman. Dan yang terpenting adalah mainan gratis. Ini adalah strategi brilian yang disukai oleh anak-anak. Happy Meals menjadi sukses besar, menjadikan McD pilihan utama untuk makan keluarga, dan dampaknya sangat besar. Saat ini McD menjual lebih dari 1 miliar Happy Meals setiap tahun. McD memahami bahwa orang tidak suka menunggu makanan. Orang menginginkan layanan cepat, terutama di dunia yang sibuk saat ini. Jadi, McD memperkenalkan sistem drive-thru pada tahun 1975. Hal ini merevolusi makanan cepat saji. McD menjadi pilihan nomor 1 bagi orang-orang yang menginginkan makanan cepat, enak, dan terjangkau saat bepergian. Saat ini, sebagian besar penjualan McD berasal dari pesanan drive-thru, menjadikannya bagian besar dari kesuksesan. McD tahu bahwa jika mereka ingin menjadi merek global, mereka membutuhkan standar kebersihan dan higienis yang ketat. Banyak resto kesulitan dengan kebersihan, tapi McD menjadikan kebersihan sebagai prioritas. Setiap resto McD memiliki aturan yang ketat. Para pekerja harus mencuci tangan setiap 30 menit. Dapur harus dibersihkan beberapa kali sehari. Setiap resto McD harus terlihat bersih dari lantai hingga meja. Hal ini membangun kepercayaan dengan pelanggan. Orang-orang tahu bahwa di McD manapun yang mereka kunjungi, mereka akan mendapatkan makanan yang bersih dan higienis. Dan di dunia di mana kesehatan dan kebersihan penting, McD menjadi nama yang terpercaya. Salah satu alasan terbesar McD sukses di seluruh dunia adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai budaya. McD mengubah menunya agar sesuai dengan selera lokal. Misalnya di India, karena banyak orang India tidak makan daging sapi,
McD memperkenalkan Makalu Tiki Burger, burger berbahan dasar kentang. Di Jepang, McD menawarkan Teriyaki Burger yang memiliki saus ala Jepang. Di Cina, McD menyajikan Spicy Chicken Wings yang populer dalam masakan Cina. Sedangkan di Timur Tengah, McD memiliki daging bersertifikat halal untuk menghormati hukum Islam, dan strategi ini brilian. Dan karena itu, McD sukses di lebih dari 100 negara. McD tidak hanya menghasilkan uang dari makanan, mereka menghasilkan uang dari 3 sumber yang kuat. Yang pertama, penjualan makanan. Resto McD menjual jutaan burger dan kentang goreng setiap hari. Yang kedua, properti. McD memiliki lahan yang sangat luas dan menghasilkan uang dari penyewaan lokasi kepada pemilik waralaba. Dan yang ketiga adalah biaya waralaba. Setiap pemilik waralaba McD harus membayar persentase dari penghasilan mereka kepada McD. Inilah mengapa McD menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Ini bukan hanya perusahaan makanan cepat saji, ini adalah kerajaan bisnis dan properti. Dan inilah yang menjadikan McD merek makanan cepat saji terbesar di dunia. Sebelum McD, orang hanya makan di rumah atau di restoran mewah. Makan di luar mahal dan lambat, tetapi McD mengubah segalanya. Makanan cepat saji menjadi bagian normal dari kehidupan. Makan di luar menjadi terjangkau bagi semua orang. Keluarga, pekerja, dan pelajar dapat menikmati makanan dalam hitungan menit. McD tidak hanya menjual makanan, ia mengubah cara dunia berpikir tentang makanan. Ia menciptakan budaya makan yang cepat, terjangkau, dan ramah untuk keluarga. Dan hari ini, ia terus berinovasi dan berkembang, menjadikannya perusahaan makanan cepat saji nomor 1 di dunia. McD tidak pernah berhenti berinovasi. Mereka terus menambahkan item baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Beberapa tambahan menu yang paling sukses diantaranya adalah Big Mac, Fillet-O-Fish, Chicken McNugget, McFlurry, serta McCafe Coffee. McD beradaptasi dengan setiap krisis. Tidak ada perusahaan yang tumbuh tanpa menghadapi tantangan dan kegagalan. McD telah menghadapi banyak masalah selama bertahun-tahun. Beberapa yang terbesar termasuk masalah kesehatan. Orang-orang mulai menghindari makanan cepat saji karena obesitas. Masalah lain adalah kemerosotan ekonomi. Selama resesi, orang-orang menghabiskan lebih sedikit uang untuk makan di luar. Tetapi, McD selalu menemukan cara untuk bertahan dan tumbuh. Mereka memperkenalkan pilihan yang lebih sehat, seperti salad dan buah-buahan. Mereka menawarkan makanan diskon selama kemerosotan ekonomi. Mereka menggunakan pemasaran cerdas untuk tetap unggul dari para pesaing. Mereka meluncurkan burger yang dibuat sesuai pesanan, lebih banyak bahan segar dan pilihan kostumisasi yang lebih baik. Ini membuat McD mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Beberapa inovasi di bidang teknologi antara lain artificial intelligence dan otomasi. McD menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan otomasi untuk membuat pemesanan lebih cepat dan mudah. Mereka memiliki kios pemesanan mandiri, tidak perlu mengantri, pelanggan dapat memesan sendiri. Sedangkan layanan drive-thru bertenaga AI, asisten suara menerima pesanan tanpa pekerja manusia. Lalu koki robot. Beberapa lokasi McD sedang menguji robot untuk memasak burger dan kentang goreng. Ini membuat layanan menjadi lebih cepat dan efisien. Ini membuat McD tetap relevan di dunia yang terus berubah. Kisah McD lebih dari sekedar kisah bisnis. Ini adalah pelajaran tentang visi, ketekunan, dan inovasi.